Ketika gak ada lagi yang bisa lu lakuin di dunia ini, ketika lu udah capek banget hidup, dan kehidupan lu itu udah gak berarti lagi, gak punya pasangan, gak punya siapa-siapa, dan gak punya sesuatu yang jadi alasan lu untuk hidup, pertanyaannya, kira-kira lu pernah gak sih kepikiran buat jual jiwa lu sendiri? Nah, di manga yang akan aku review kali ini, itulah premis yang akan lo temui. Kedengarannya aneh dan mungkin lo berpikir bahwa manga ini akan jadi manga fantasi di mana MC-nya bakal jual jiwanya ke iblis atau apapun itu, lu bakal salah besar. Karena manga ini adalah sebuah drama yang aku yakin bakal ngebuat lu nyesek abis pas selesai bacanya. Apalagi kalau tahu endingnya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi mungkin langsung aja kita mulai setelah intro berikut ini. 博士ページお願いします。I sold my life for 10,000 yen per year. Itulah judul manga satu ini. Cukup panjang tapi ya satu kalimat tersebut udah menjelaskan keseluruhan cerita dan bagaimana plot manga ini ke depannya. Manga ini sendiri merupakan bentuk adaptasi dari sebuah novel karya Miyaku Sugaru Sensei dengan judul Mikaka no Kofuku atau 3 Days of Happiness. Adaptasi manganya sendiri terdiri dari 3 volume dengan total 16 chapter. Manga ini sendiri menceritakan tentang seorang cowok bernama Kusunoki yang udah hopeless banget sama hidupnya. Yang gak punya kerjaan, gak punya masa depan, gak punya pasangan, dan benar-benar gak punya apapun. Kusunoki pada awalnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun ia mendengar bahwa di kota tempat dia tinggal, ada kayak semacam company gitu yang bisa nukarin sisa hidup lu jadi duit. Ya, literally kayak misalkan lu punya jatah hidup sampai umur 30 tahun, umur tersebut nantinya akan dikurangi dengan umur lu sekarang. Dan itulah nantinya yang akan dikonversikan jadi duit. Kusunoki pun memutuskan untuk nukarin sisa hidupnya tersebut daripada gak ada arti sama sekali. Dan mikir untuk gunain duit tersebut guna membeli kebahagiaan di akhir hidupnya. Akan tetapi semua tak berakhir dengan cukup baik. Karena Kusunoki harus rela bahwa nyawanya tersebut ternyata cuma senilai 300.000 yen. Di mana ini merupakan hasil konversi untuk sisa 30 tahun milik Kusunoki yang artinya dia hanya mendapatkan setidaknya 10.000 yen per tahun untuk 1 tahun umurnya itu. Akan tetapi di sini Kusunoki tetap menerimanya dan dia punya sisa 3 hari untuk menikmati hidupnya. Selama 3 hari ini dia nantinya akan diawasi oleh salah seorang pegawai company tersebut yang bernama Miyagi dan cerita pun dimulai. Di mana nantinya kita perlahan-lahan akan diperlihatkan sebuah kisah dramatis yang merupakan perpaduan antara elemen surrealis yang mengantar sebuah konteks premis yang bikin nyesek. Sepanjang cerita kita nantinya akan diperlihatkan dengan bagaimana Kusunoki mencari sebuah kebahagiaan, sementara di sisi lain bayang-bayang masa lalu dan kegagalan yang ia torehkan selama hidupnya ngebuat dia senang sekaligus menyayangkan kehidupannya. Aku ngerasa bahwa manga ini merupakan sebuah metafora atau penggambaran emosional dari bagaimana kehidupan seseorang yang gak dicintai takdir berjuang keluar dari takdir tersebut. Tapi pada akhirnya hanya bisa meratapi kekalahannya atas nasib dan memilih untuk ikut menertawai dirinya sendiri. Filosofi manga ini benar-benar dalam banget dan aku pribadi terhanyut dalam sensasi emosional dan kehidupan pelam milik Kusunoki. Selama berjalannya plot, nantinya lu bakal diliatin segelap apa kehidupan sosial Kusunoki. Dan menurutku ini merupakan skema sosial yang udah bener-bener toksik banget tapi cukup dekat dengan kehidupan kita, jadi pembawaan plot seperti ini akan sangat emosional dan relevan sehingga menyentuh pembacanya. Yang aku selalu dari karakter Kusunoki sendiri adalah walaupun dia di sini dihadapkan dengan permasalahan sosial yang juga menjadi salah satu pendorong dia ingin menjual jiwanya, Kusunoki tetap tersenyum dan benar-benar udah ikhlas banget dengan kehidupannya tersebut. Seraya berkata takdir emang kejam tapi aku enggak. Penggambaran karakternya benar-benar kaya di sini dan aku apresiasi hal itu. Ya, mayoritas yang aku suka dari manga ini emang dari segi dramatisasi plot dan karakterisasi yang ada, yang berjalan terasa progresif, akan tetapi di sisi lain dunia seakan menjadi lambat sehingga aku rasa 3 hari Kusunoki emang terasa sangat full. Cerita juga nantinya akan tambah menarik karena kisah cinta yang timbul secara tidak sengaja antara Kusunoki dengan Miyagi yang merupakan pengawasnya. Di sini kita benar-benar seakan dikasih tahu bahwa cinta dapat datang kapan saja, bahkan saat waktu udah gak berpihak sama kita. Ini akan sangat spoiler tapi aku benar-benar iri banget dengan kisah cinta yang akan mereka torehkan pada manga ini nantinya. Di mana Miyagi yang pada awalnya tidak peduli sama sekali dengan Kusunoki, kini perlahan mulai timbul benih cinta yang tentunya tidak diharapkan untuk terjadi kepada orang yang akan lewat dalam hitungan hari.
Tapi inilah yang menjadi klimaks dan suatu bentuk cinta yang indah menurut aku pribadi dan menjadi warna untuk manga ini. Miyagi yang akan langsung kehilangan Kusunoki setelah beberapa hari otomatis akan menjadi orang yang sangat kehilangan. Dan ini mengisyaratkan bahwa cinta terkadang merupakan suatu tragedi alih-alih merupakan suatu anugerah. Tapi nantinya kita akan diperlihatkan suatu keputusan dari Miyagi yang aku gak mau sebut apa, takut spoiler, tapi ini merupakan suatu penutup terbaik untuk manga ini nantinya. Aku gak mau spoiler, jadi silakan baca sendiri. Ngomongin soal ending tadi, aku ngerasa di titik tertentu yakin bahwa banyak dari pembaca akan beranggapan bahwa endingnya ini agak sedikit ironis dan gak bisa diterima. Aku yakin akan cukup banyak yang gak setuju endingnya di sini, tapi di sisi lain aku mau tekankan bahwa menurutku inilah ending yang terbaik dari segala kemungkinan yang dapat terjadi pada plotnya. Kedua orang yang telah jatuh dalam perangkap cinta yang ironis ini cuma bisa ditutup dengan suatu bentuk cinta yang abadi. Tapi ya intinya aku cuma mau bilang bahwa ini ending yang udah bagus dan paling realistis yang bisa autornya berikan kepada kita. Kita juga sepanjang menuju akhir cerita akan diperlihatkan secara tidak langsung bahwa Kusunoki seakan-akan menyesali keputusannya dalam menukar nyawanya dengan uang. Karena di waktu akhir inilah satu-satunya kesempatan dia bertemu dengan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Dan inilah yang merupakan hal yang paling bikin nyesek dalam manga ini. Oke, mungkin terakhir sebagai penutup, ini manga bener-bener bagus dramanya. Filosofi karakternya sangat emosional dan dalam banget. Serta banyak banget hal yang eksplisit yang bisa dijadikan suatu motivasi pada para pembacanya. Ya paling kekurangan dari manga ini ya cuman endingnya yang di suatu sisi agak cliffhanger, tapi ya mau gimana lagi, itulah ending yang paling realistis dari segala kemungkinan yang ada. Dan untuk masalah soal gambar, art style ataupun ya kualitas gambarnya gitu ya, gambarnya termasuk biasa aja, gak bagus-bagus banget dan gak terlalu detail penggambarannya. Akan tetapi masih bisa kita nikmatin dan flow penggambarannya cocok banget dengan visualisasi ceritanya. Aku bakal kasih rating 9,1 untuk manga ini. Tulisan ini manga wajib banget untuk kalian baca kalau kalian butuh suatu cerita yang cukup menyayat hati akan keironisan seseorang yang kalah melawan takdirnya sendiri. Oke, bagaimana tanggapan kalian tentang manga ini? Lalu kalau ada request anime atau manga apa yang harus aku review, silakan sikat kolom komentarnya. Segitu dulu dari aku Nero. Ingat, sebanyak apapun uang gak akan bisa buat lu beli kebahagiaan. Nyawa lu akan selalu jadi hal yang paling berharga yang gak akan pernah ternilai oleh apapun di dunia ini. Seburuk apapun takdir lu, di waktu yang tepat pastinya akan selalu ada orang yang ngerti dan mau memahamin lu. Jadi, sayangilah jiwa kalian guys. Sampai jumpa di next video and bye-bye.